Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, yang sudah kita ikhtiarkan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi majelis, menjadi amalan yang insyaallah akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita menurut ru'yatul hilal belum masuk di bulan Sya'ban. Berarti kemungkinan Sya'ban ini akan masuk insyaallah besok hari Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, disehatkan jasadnya, disehatkan imannya, dan insyaallah dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kejadian-kejadian menjelang diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi seorang rasul atau menjadi seorang nabi. Pertemuan yang terakhir kita membahas tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Saat itu usia beliau kurang lebih 25 tahun dan beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah itu usianya sekitar 40 tahun. Dan dari apa yang kita dengar dari penjelasan atau kisah riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya Rasulullah ini adalah seorang pemuda yang kaya raya. Ketika beliau memulai mahdigai rumah tangganya, beliau ini dalam kondisi kaya. Tetapi kaya raya di sini jangan kita pahami bahwasanya kekayaan yang barangkali di zaman kita sekarang. Orang itu semakin kaya semakin terbatas sosial. Semakin kaya maka dia semakin jauh dari keluarganya. Semakin kaya maka dia semakin membatasi gerak silaturahmi. Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Quraisy itu ingin membuktikan bahwasanya Muhammad SAW yang disebutkan yatimi Abi Thalib, anak yatimnya Abu Thalib, itu ternyata mampu meminang seorang janda yang bernama Khadijatul Kubra, seorang Khadijah binti Khuwailid, yang sebelumnya Khadijah ini sudah menolak dua orang juragan yang hartanya bisa jadi lebih tinggi, lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Tetapi ada satu sifat yang dimiliki oleh Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu tentang amanah, tentang sifat as-sidq, jujur, dan ini adalah integritas. Pesan kepada kita bahwasanya sebelum kita memilah-milih calon menantu, memilah-milih calon pasangan, ada pertimbangan yang setidaknya akan menjadi bekal pertahanan terakhir kita dalam rumah tangga. Kalau kaya bisa hilang, kalau ganteng bisa pudar, kalau jabatan bisa berakhir, betul? Kalau nasab bisa terputus. Tetapi kalau ketakwaan ini tidak akan pernah hilang. Dan ini adalah bekal yang paling abadi dan insya Allah paling indah. Dan dari pernikahannya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah, beliau mendapatkan berapa keturunan? Ada berapa? Ada 7. Ya begitu. 6 atau 7? 6. Ada 6 orang anak. Karena yang satu itu laki-laki yang bernama Ibrahim itu didapatkan dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Berarti dari Khadijah beliau mendapatkan. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwasanya Khadijah itu ketika menikah dengan Rasulullah itu bawa anak. Berapa? Ada yang tahu? Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Hah? Berapa? Tapi kalau ada di sini banyak, ada di sini.
Ya kosong Pak, kagak diisi. Saya nggak, berarti saya kayak ketor duit nih. Berarti dalam dompet, kalau saya ngambil dompet mungkin dapat apa? Ada 3. Dari suami yang pertama dapat berapa? Dapat 2 anak, dan suami yang kedua dapat 1 anak. Dan kedua suaminya Khadijah meninggal, wafat. Berarti Rasulullah SAW pernikahannya dengan Khadijah, beliau menanggung, membiayai, mengkafalahi 6 ditambah 3, 9 anak. Dalam satu waktu ketika beliau menikah, beliau sudah menanggung 3 orang anak. Kemudian menikah selama kurang lebih kurun 10 tahun, beliau mendapatkan 6 orang anak. Luar biasa. Anak pertama beliau yang lahir dari Khadijah yaitu bernama Al-Qasim. Dan dengan nama inilah Rasulullah SAW dikunyahkan Abul Qasim. Kemudian yang kedua adalah urutannya setelah Al-Qasim, Zainab. Setelah Zainab kemudian siapa? Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, nomor 3, kemudian anak keempatnya adalah Ummu Kulthum. Dan kedua putri ini, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, inilah yang dinikahi oleh seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Yang kemudian Utsman bin Affan digelar dengan apa? Digelar dengan apa? Dzunnurain. Bukan Dzatun Nittaqain. Kalau Dzatun Nittaqain yaitu wanita yang memiliki 2 sabuk, yaitu Asma binti Abi Bakar. Sementara Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendapatkan gelar Dzunnurain karena beliau menikahi 2 putrinya Rasulullah SAW dalam satu zaman tetapi tidak bersama. Setelah wafatnya Ruqayyah, kemudian siapa? Sayyidina Utsman ditawarkan untuk menikahi putrinya Rasulullah yang adiknya yang bernama Ummu Kulthum. Karena apa? Karena saking cintanya Rasulullah SAW dengan Utsman bin Affan. Karena Rasulullah SAW yang Rasulullah kenal dari seorang Sayyidina Utsman, seorang beliau adalah selain seorang Utsman ini dikenal sebagai seorang yang dermawan. Sayyidina Utsman ini adalah seorang sahabat yang satu-satunya malaikat Jibril itu malu kalau ada Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman ini akhlaknya paling besar pemalunya. Akhlak malunya paling besar. Jadi muruahnya ini paling bersihnya luar biasa. Sampai suatu saat Rasulullah SAW kalau bertemu dengan Abu Bakar dan Utsman, tingkahnya berbeda, sikapnya berbeda ketika beliau bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Baru setelah Ummu Kulthum ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang beliau merupakan anak sapi dari Sayyidah Khadijah, dan yang terakhir adalah putra beliau yang bernama Abdullah. Dan Abdullah inilah yang mendapatkan gelar At-Tahir dan juga mendapatkan gelar At-Tayyib. Kalau Fatimah mendapatkan gelar Az-Zahra. Dan kemudian putra beliau yang lahir dari seorang Ummul Mukminin yang bernama Mariyah Al-Qibtiyah, seorang wanita yang berasal dari Mesir. Dan ketujuh-tujuhnya putra dan putri Rasulullah itu semuanya meninggal sebelum Rasulullah kecuali Fatimah. Jadi 7 orang dan bahkan putra putri yang dari Sayyidah Khadijah itu semuanya meninggal sebelum Rasulullah SAW wafat kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini meninggal 6 bulan, tepat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan inilah yang dibisikkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW menjelang sakaratul maut. Ketika beliau ihtidar menjelang sakaratul maut, anak yang paling menangis saat itu karena memang tinggal satu-satunya adalah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tidak tega melihat betapa dahsyatnya sakaratul maut yang dialami oleh ayahandanya. Wa abatah, wa karbatah. Beliau berteriak-teriak sambil memegang kepalanya. Nggak tega melihat ayahnya sedang menghadapi sakaratul maut. Dan ini saya ingatkan kembali, peristiwa sakaratul maut ini oleh siapapun adalah peristiwa yang sangat berat bagi seorang manusia. Bahkan Al-Fakir sendiri, seorang manusia, suatu saat kelak nanti kita akan bertemu dengan yang namanya sakaratul maut. Makanya kita dalam salah satu doanya dikatakan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin alaina. Karena dahsyatnya luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita husnul khatimah, memberikan kita sakaratul maut yang mudah, dan insya Allah ajal kita dicabut, kita dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi sedikit, ada 3 hal yang harus kita berikan, kita tunaikan kepada saudara kita yang sedang sakaratul maut. Yang pertama, berikan dia minum, meskipun tanpa diminta, air putih adem. Nggak usah repot-repot nyari jus buah, nggak usah. Nggak usah, apalagi dibikinin wedang jahe, nggak usah. Air putih aja adem. Karena orang yang sakaratul maut itu kerongkongannya hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Orang-orang mukmin itu akan diberikan qila dalam riwayat, meskipun ada yang mendhaifkan mengatakan bahwasanya orang-orang mukmin itu salah satu keuntungannya ketika wafat adalah diberikan kerongkongan yang adem, yang mudah hingga mereka mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini tidak mudah. Ya, kita kalau lagi sakit, lagi enak badan, lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit, tenggorokan kita beda nggak rasanya? Beda. Yang biasa makan laksa, dikasih laksa mau nggak? Nggak mau. Yang depan soto mie Bogor, dikasih soto mie enak nggak? Nggak enak. Minum apapun belum tentu enak. Tetapi orang yang sakaratul maut lebih dahsyat daripada itu. Makanya yang pertama, ketika kita sedang menghadapi seorang keluarga, anggota keluarga yang sakaratul maut, jangan panik. Yang pertama, berikan air, mungkin dengan sedotan, mungkin dengan sendok, meskipun dia tidak minta. Yang kedua, tuntunlah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika sudah dibacakan kalimat tauhid, mungkin dia berbicara hal yang lain. Kalau orang Betawi, habis ditalkinin, dia ngomong la ilaha illallah, kemudian diingat tanahnya, sudah disebutin tanah, disebutin pin ATM-nya, dibagi-bagiin surat tanah, kan batal tuh, ya kan? Udah diganti, ulang lagi. Pokoknya jangan sampai kalimat yang terakhir itu yang keluar kecuali kalimat tauhid. Ya. Dan yang ketiga, disiwakkan mulutnya. Sekarang siwak ini banyak di toko-toko online, dapat kita beli, harganya cukup berjangkau. Itu disiwakkan. Dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berbangga diri sampai akhir hayatnya beliau mengatakan, liur terakhir yang sampai ke mulutnya Rasulullah yang digunakan siwaknya adalah liur saya. Kenapa? Karena siwak Rasulullah saat itu sudah mengering. Dan ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada Aisyah untuk dilembutkan itu siwak dengan mulutnya Aisyah. Karena beliau saat itu hari itu berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan Aisyah berbangga diri karena beliau yang melembutkan siwaknya itu kemudian digunakan oleh Rasulullah SAW di akhir hayatnya. Dan ini tujuannya. Agar lisan kita bisa dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan senikmat-nikmatnya kematian adalah ketika kita mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Peristiwa yang belum lama terjadi di Masjid Asy-Syafi'iyah, Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, seorang ustazah, saya lupa nama ustazah siapa, yang wafat ketika beliau sudah memimpin khatmul Quran, beliau sudah membaca ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu, kemudian beliau wafat. Dan ini luar biasa dahsyat. Dan kalau kita mendengar orang-orang yang diberikan husnul khatimah dalam kematiannya, maka kita berhak atau layak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau selalu minta kepada Allah untuk dimatikan dalam kondisi bersujud di masjidnya Rasulullah SAW. Seperti doanya beliau, Allahumma amitni fi masjid Rasulik, atau dalam riwayat Allahumma amitni sajidan fi masjid Rasulik, syahidan fi mihrab Nabi. Ada riwayat yang cukup banyak. Beliau meminta, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam kondisi bersujud di masjid Nabimu dan kondisi syahid di masjid. Dan kemudian beliau dibunuh dalam kondisi waktu itu sedang sholat subuh, mengalami beberapa tusukan di anggota tubuhnya. Dan ketika beliau menjelang sakaratul maut, putra beliau Sayyidina Abdullah bin Umar meletakkan kepala ayahnya di pahanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Tetapi waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, letakkan kepalaku di mihrabnya Rasulullah SAW. Dan beliau tidak keluar nyawanya kecuali dalam kondisi bersujud di mihrabnya Rasulullah SAW. Kembali kepada kisah tadi, akhirnya Rasulullah SAW dalam kisahnya di akhir hayatnya, ketika menjelang kematian, karena Fatimah radhiyallahu ta'ala menangis, ya abata wa karbata ya abata. Kemudian Fatimah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dibisikkan dua perkara.
Perkara yang pertama, beliau mengatakan, wahai Fatimah, waktuku tidak banyak lagi di dunia ini dan aku akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rafiqil a'la. Disinilah Sayyidah Fatimah menangis, kejernya luar biasa. Kalau kata Betawi kejer, ya, sesenggukan. Dan kemudian Rasulullah memanggil lagi, membisikkan perkara yang kedua. Beliau mengatakan apa? Ada riwayat, ini riwayat yang pertama mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau adalah ahli keluargaku pertama yang akan menyusulku wafat setelah ini. Dan beliau bergembira luar biasa. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua menyebutkan bisikan pertama, yaitu mengatakan bahwasanya engkau adalah ahli keluargaku pertama yang akan menyusul kematianku. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat yang kedua, bisikan yang keduanya menyebutkan bahwasanya Sayyidah Fatimah disebutkan, engkau adalah wanita pertama dari ahli keluargaku yang akan masuk ke dalam surga. Dan disinilah Sayyidah Fatimah tersenyum bahagia mendengarkan janji dari ayahnya yang tercinta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pernikahan Rasulullah di usia 5 tahun. 10 tahun berumah tangga, di usianya yang ke-35 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami beberapa peristiwa yang cukup dahsyat luar biasa, dan ini penting menunjukkan bagaimana perannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masyarakat. Saat itu usia beliau berada di usia 35 tahun. Quraisy yang saat itu sedang menghadapi permasalahan ketika Ka'bah rusak dan tergerus akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah waktu itu. Dan beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2011, Arab Saudi juga pernah mengalami peristiwa banjir bandang yang luar biasa. Dan kemarin tahun 2022 juga sama. Di beberapa titik di kota Mekah, sekitar Masjidil Haram itu terjadi banjir bandang. Yang ini disebabkan pertama karena banyaknya bangunan yang didirikan di beberapa ruas di beberapa daerah yang tadinya semula ditahan oleh gunung, tetapi sekarang sudah berubah menjadi hotel-hotel megah oleh bangunan-bangunan hotel yang menyebabkan air itu tidak menemukan jalannya. Dan inilah yang kemudian pernah juga terjadi kalau dulu disebabkan karena hujan yang cukup deras, kemudian Quraisy melakukan sebuah kesepakatan persetujuan dengan kaumnya yang akan merenovasi Ka'bah yang saat itu sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan yang pertama disebabkan karena banjir bandang. Kerusakan yang kedua karena adanya aksi pencurian barang-barang, bisa dibilang barang-barang kuno, barang-barang peninggalan yang ada di dalam Ka'bah. Disebabkan apa? Disebabkan karena Ka'bah itu dulu atapnya itu tidak ada, tidak bertutup atapnya. Jadi orang bisa masuk, bisa manjat seenaknya. Dan kemudian saat itu para petinggi Quraisy berkumpul dan menyepakati akan merenovasi Ka'bah. Dan Ka'bah dulu disepakati akan dibangun menggunakan harta yang halal, tidak menerima 3 harta. Yang pertama, harta hasil perampok. Yang kedua, harta hasil persinahan. Jadi kalau ada PSK yang mau sedekah, ditanya dulu, ini hasil apa nih? Ya kan? Yang kedua, yang ketiga adalah bukan harta hasil riba. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Segitunya mereka menghargai Ka'bah, orang-orang apa? Kafir Quraisy, sampai mensortir uang. Kalau kita kagak, seperti yang saya ceritakan dulu kan, ada peristiwa salah satu hakim Mahkamah Konstitusi korupsi, uang hasil korupsi dibuat menghajikan para kiai dan para ustaz. Waduh, luar biasa. Yang bingung para kiai yang dihajiin, waduh gimana nih Pak Hakim, kabarnya saya dihajiin gitu. Jadi luar biasa. Ya, jangan coba-coba menggunakan uang haram untuk melakukan amal soleh. Makanya nih, mudah-mudahan Masjid Fatimah Muhammad jangan sembarangan terima nih. Yang namanya tahun 2023, kan tahun depan kita udah pemilu. Nah, ini jangan sampai sembarangan duit ditaruh-taruh aja, nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, selanjutnya kaum atau bangsa Quraisy ketika proses pembangunan, ini peristiwa yang pertama, proses pembangunan Ka'bah, renovasi lah kita sebut gitu, renovasi Ka'bah, ternyata di pertengahan dananya tidak mencukupi, nggak cukup dananya, dan inilah yang kemudian menyebabkan bentuk Ka'bah yang sekarang kita lihat itu adalah bentuk ketika dulu bangsa Quraisy
di usia Rasulullah SAW, di 35 tahun usia Rasulullah, itu dananya kurang. Akhirnya sekarang kita menemukan yang disebut dengan Ka'bah itu bentuknya kotak. Padahal dulu termasuk Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Oleh karenanya, kalau kita, mudah-mudahan kita bisa pergi menunaikan ibadah haji, ya, itu kalau seandainya kita sholat di dalam Hijr Ismail, kata Rasulullah SAW, disabdakan oleh beliau, barang siapa yang bersolat 2 rakaat di dalam Hijr Ismail, maka dia sudah sholat di dalam Ka'bah. Dan ini seperti yang dilakukan dalam sebuah hadis fi'linya Rasulullah SAW ketika Sayyidah Aisyah dalam haji wada, beliau meminta kepada baginda Rasulullah SAW untuk ditunjukkan di mana dia harus berdoa. Salah satu di antara tempat berdoa yang mustajab selain di Al-Multazam, yaitu berdoa di dalam Hijr Ismail. Ya, di dalam Hijr Ismail. Dulu saya punya teman, salah satu di antara teman saya orang Arab Saudi, itu mampu diberikan taufik oleh Allah SWT menyetorkan juz 30. Beliau lagi tahfiz, lagi ngapalin Quran, pas juz 30-nya nyetor dengan gurunya itu di mana? Di Hijr Ismail. Luar biasa. Kesempatan jarang tuh Pak. Kenapa? Karena jarang-jarang orang bisa lama-lama di Hijr Ismail. Biasanya sholat berapa diusir kan? Suruh gantian seperti ketika kita di Raudhah. Nah, Hijr Ismail ini menjadi tempat yang mustajab dikala Rasulullah SAW mengajak siapa? Mengajak Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah waktu itu dituntun oleh Rasulullah SAW, digenggam tangannya oleh Rasulullah SAW, dibawa ke Hijr Ismail. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, "Sholli hahuna." Sholatlah engkau di sini. Dan beliau berada sholat tepat di sisi Hijr Ismail di tengah-tengah. Dan kemudian diabadikan oleh para khalifah-khalifah sampai saat ini, diabadikan dengan adanya mizar. Tahu mizar? Corong, pancoran, masih gitu-gitu ya? Pancoran emas. Pancoran emas yang di Mekah namanya ada di Depok. Nah, di Depok jadi pancoran emas. Ya, pancoran emas. Nah, itu kalau dilihat, disitulah tepat bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sholat dan berdoa di sini. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, sholatlah engkau di sini dan berdoalah kepada Tuhanmu, dan insya Allah engkau akan takun mustajab doa. Engkau akan mendapatkan doa yang dimustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika peristiwa renovasi Ka'bah, ini peristiwa yang pertama, setelah disepakati bahwasanya Ka'bah dalam tanda kutip tidak selesai renovasinya, sebab apa? Karena dana halalnya kurang. Dana halalnya kurang, ya. Dana yang halal digunakan untuk kepentingan Ka'bah. Jangan sampai dana umat yang sudah terkumpul diinvestasikan. Hebat. Pesan untuk bapak-bapak para calon anggota dewan di sini, para pemimpin negara yang ada di depan saya berpesan, dana umat, dana haji jangan diinvestasikan. Kalau investasinya macet, bingung orang mau berangkat haji, kagak ada duitnya. Belajarlah dari Malaysia. Malaysia itu sama, uang jamaah hajinya Malaysia diinvestasikan, tetapi bukan dengan kebijakan-kebijakan seperti di negeri kita. Ini mohon sedikit kritis, karena memang sudah jelas gamblang. Saya bertanya dengan teman-teman dari Malaysia yang berada di tabung haji. Pernah dengar istilah tabung haji Malaysia? Mereka memang mengakui uang jamaah itu diinvestasikan, tetapi bukan diinvestasi yang memiliki resiko tinggi. Infrastruktur ini kan resikonya tinggi. Kalau balik, kalau enggak, luar biasa. Dan ini sangat disayangkan, jamaah-jamaah yang sudah lunas dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang nasibnya masih terkatung-katung. Kalau mau berangkat masih diminta nambah lagi. Ini kan kesian kan? Mereka sudah nabung sekian lamanya, akhirnya menjadi kendala. Dan inilah yang harus kita tancapkan. Kalau kita mau pergi ke tanah suci, pastikan dana kita dana yang halal, dana yang berkah, supaya ibadah kita menjadi berkah, ya. Kemudian selesailah renovasi Ka'bah, tinggal satu bagian yang dimana para suku-suku Quraisy ini tidak menyepakati, yaitu terkait dengan peletakan Hajar Aswad di tempat asalnya. Waktu itu Jurhum dan kabilah-kabilah lainnya mengklaim kami yang berhak untuk meletakkan Hajar
Hajar Aswad. Dan ini luar biasa, Pak. Mereka ini masih mengerti tentang haknya Ka'bah, tetapi mereka melakukan ibadah yang salah dengan Ka'bah ini. Ketika itu mereka akhirnya apa? Bersepakat. Ya udah, begini aja dah. Kalau begitu kita sepakati besok pagi siapa yang masuk ke dalam masjid pertama kali, kita lihat dari salah satu pintu arah Ka'bah. Kalau dia yang masuk, maka dia akan menjadi orang yang akan mentaati. Kemudian dalam riwayat disebutkan saat itu mereka menunggu seseorang yang masuk dari arah Babul Umroh. Saat itu belum ada namanya Babul Umroh, tetapi mungkin dulu disebutnya dengan ada namanya daerah Subaika, dari arah Subaika. Ketika itu masuklah seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dan di kala itu Nabi Muhammad yang berusia 35 tahun, tidak ada satu orang pun yang mempermasalahkan sosok beliau. Mereka masing-masing menyebut, ada yang Al-Amin, ada yang menyebut As-Sadiq. Udah dah, dia ini sepakat. Tetapi kebijaksanaan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengambil sebuah rida, sebuah sorban yang dibentangkan, dan meminta kepada kepala dari 4 suku untuk memegang sisi-sisi 4 masing-masing, dan kemudian membawa masing-masing menuju ke tempat Hajar Aswad. Dan setelah itu barulah Rasulullah SAW mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Dan ini adalah peristiwa yang pertama. Peristiwa yang selanjutnya, Rasulullah SAW mendapatkan penjagaan yang saya sebutkan dengan istilah yang sering saya sebut, yaitu irhasatin nubuwah. Irhasatin nubuwah. Irhasat ini apa? Irhasat ini berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat ini adalah peristiwa istimewa yang dialami oleh Rasulullah SAW setelah beliau menjadi seorang nabi, setelah beliau menjadi seorang rasul. Tetapi kalau belum menjadi seorang nabi, maka ini disebut dengan irhasat. Salah satu di antaranya yang pernah saya sebutkan, ketika beliau tertidur di saat diajak oleh salah seorang temannya untuk melihat pagelaran musik. Kalau bahasa kita orkes musik, diajak sama teman sebaya Rasulullah, dan riwayatnya juga sangat tidak jelas, maksudnya namanya tidak disebutkan. Salah satu di antara sahabat Rasulullah, bukan sahabat Nabi, tetapi teman waktu remaja yang umur 35 tahun, beliau diajak. Tetapi Allah menjaganya dengan cara beliau diberikan rasa ngantuk yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga beliau tertidur dan tidak terbangun kecuali di saat pagi hari. Itu pun disebabkan karena panasnya matahari. Ma aiqadani illa harrus syams. Dan aku tidak dibangunkan kecuali dengan panasnya matahari. Dan kemudian malam kedua kejadian lagi, diajak lagi. Ayo ada kawinan lagi kampung sebelah, diajak lagi. Ketiduran lagi. Dan setelah peristiwa kedua itu Rasulullah SAW mengatakan, setelah itu ma hamantu bisu'in. Saya tidak mau melakukan keburukan, berarti hal ini tidak Allah ridhoi. Dan beliau ini di usia-usia 35 tahun sampai usia 40 tahun ini, beliau ketika menemukan kemungkaran di masyarakatnya, beliau tidak ikut campur. Misalnya apa? Masyarakat main judi, beliau nggak pernah kelihatan. Orkes dangdut nggak pernah kelihatan. Tetapi ketika ada peristiwa kebaikan, apa contohnya? Kerja bakti. Dan ini pesan kepada mereka yang masuk ke dalam barisan dakwah, tetapi setelah masuk dalam barisan dakwah justru menjauh dari masyarakat. Dulu belum kenal dengan dakwah, rajin minta ampun Pak. Agustusan jadi panitia, tahun baru Muharram jadi panitia. Pas ikut pengajian, gak pernah nongol. Padahal cowok dipingit dalam rumah. Keluarnya cuma sholat Jumat, keluarnya pas sholat Idul Fitri 2 jam. Selebihnya mana? Di kantor, rumah, kantor, rumah. Gitu aja. Kalau ditanya kenapa? Wah nggak bisa bid'ah. Saya nggak bisa campur masyarakat yang ada bid'ah. Repot kalau begitu. Rasulullah SAW dulu kafir Quraisy, kerja bakti turun. Tetapi kalau ada kemungkaran beliau menghilang. Beliau belum bisa mengingkari. Dan salah satu di antara cara beliau untuk menghindari hal tersebut adalah dengan cara berkhalwat, yaitu beriktikaf menyendiri di salah satu gua di Mekah, yaitu Gua Hira. Dan ini adalah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Setelah itu beliau juga pernah ikut serta ketika membangun Ka'bah. Beliau mengangkut batu dari Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah, saya sudah jelaskan letaknya kan. Jabal Ka'bah itu kalau Bapak membelakangi Masjidil Haram, berada di samping Hotel Darut Tauhid Intercontinental. Ini saya masih hafal betul nih, Sebelah kiri Bapak Hotel Darut Tauhid, belakang Bapak Masjidil Haram, di depan Bapak ini ada Hotel Hilton Conrad Jabal Umar. Ini letaknya, Bapak
Bapak berdiri. Samping kanan Bapak, kalau belum hilang nih ya, kalau belum digusur, itu ada pos pemadam kebakaran. Bapak menoleh ke arah jam 2. Nanti Bapak akan temukan ada hotel namanya Hotel Anjum. Dan Hotel Anjum ini berdiri di atas gunung yang namanya Jabal Ka'bah. Kenapa disebut dengan Jabal Ka'bah? Karena dari situlah Ka'bah diambil bebatuannya dan kemudian direnovasi dan digunakan oleh bangsa Quraisy untuk dijadikan batu. Dan jangan salah, kan kisah zaman yang pada saya cerita itu sebelumnya, jangan seperti jamaah saya. Saya punya jamaah haji tengil, tahu tengil, sengkeh, kagak bisa dibilangin, kagak mau dimanasik, sampai mau meninggalkan Mekah tinggal 2 hari lagi, mengaku pada saya sudah mencium Hajar Aswad 11 kali. Ingat gak ceritanya? Ternyata yang dia cium bukan Hajar Aswad. Yang dia cium adalah batu yang warna hitam, karena dia main nafsir sembarangan. Al-Hajar Al-Aswad, batu hitam. Kalau dia tawaf, dia cari batu Ka'bah yang mana warna hitam, dia cium. Wah, ini Hajar Aswad, banyak ya, 11 kali. Dengan bangga yang bilang ke Ustaz, 11 kali Hajar Aswad, 11 kali. Kalau lihat postur tubuhnya percaya aja, orang lebih gede dari saya. Oh, pantas dia cium 11 kali, jadi banget bener. Ternyata pas sedang kami melakukan tawaf wada. Waktu itu kami mendapatkan kloter yang terakhir. Saya bilang, Bapak silahkan kalau yang mau nyium Hajar Aswad, kayaknya cukup senggang, mungkin cukup mengantri sekitar setengah jam lah. Insya Allah bisa nyium Hajar Aswad. Patokannya itu yang ada askar yang sedang bergelantungan. Wah, jamaah yang lain semangat, semuanya berhamburan ngantri nyium Hajar Aswad. Tinggal 2 jamaah saya, suami istri, berdiri ngomong. Nanya pada saya, Ustaz, emang Hajar Aswad yang mana? Hajar Aswad yang mana? Bapak bilang apa gimana? Saya cari aja tuh, sekeliling Ka'bah yang batunya hitam saya cium-ciumin. Ini akibat sering bolos manasik haji, saya bilang. Kalau diajak manasik bilang, Ustaz, saya udah pernah, saya udah tahu, saya udah lihat YouTube, wah ini bahaya nih. Ya udah tanya Ustaz YouTube itu. Ya kan? Tanya Ustaz YouTube. Akhirnya apa? Saya jelaskan, itu Pak, Hajar Aswad itu yang ada polisi gelantungan. Itu namanya rukun Hajar Aswad. Kenapa kita kalau lagi tawaf suka istilah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar? Itu. Waduh, tepok jidat suami istri. Berarti belum nyium Pak kita. Nah, sekarang udah nyium. Ternyata sama aja nasibnya dengan yang lain. Cuma sekali nyium Hajar Aswad. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW adalah seorang yang dikenal di masyarakat. Al-Amin, orang yang paling jujurnya luar biasa, paling amanah. Bahkan ketika beliau nanti dalam kisahnya ketika berhijrah menuju Madinah, di rumah beliau itu masih banyak barang-barang penitipan, barang-barang gadaian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri yang paling benci nantinya di kemudian hari dengan Rasulullah, tahu, sadar bahwasanya dia ini adalah orang yang benar. Makanya kalau kita dibenci oleh masyarakat, kita tanya dulu, dibenci gara-gara apa? Apa karena kita beramal ma'ruf nahi munkar? Kita dibenci karena dengan kebenaran yang kita pegang? Masyarakat tahu kita ini orang yang paling baik, kita yang paling jujur, kita yang paling membela kebenaran. Tetapi kalau kita dibenci karena itu, bersabarlah bahwasanya mereka membenci kita bukan karena apapun, tetapi karena dengki dan hasad yang ada di dalam hati. Hasad dan min indi anfusihim. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian bahagia, karena azan Isya sudah berkumandang. Insyaallah barangkali ini merupakan pertemuan kita yang terakhir sebelum Ramadan. Demikian informasi yang kami dapatkan dari DKM. Insyaallah mudah-mudahan kita niatkan, kalaupun ini istilahnya tawakuf, kita niatkan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di majelis ta'lim ini di bulan Syawal, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan iman kita, Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat dan maksimalkan dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, inayah hingga kita menjadi orang-orang yang mujtahidin, orang yang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Dan insyaallah ini berarti sudah selesai pembahasan kita di bagian yang pertama, yaitu kehidupan Rasulullah dari mulai lahir sampai menjelang kenabian. Dan insyaallah pas di bulan Syawal nanti kita akan memulai pembahasan dan kajian kita, pengajian kita ini dari mulai detik-detik turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sampai bagian yang kedua terakhir, yaitu
menjelang hijrahnya Rasulullah SAW. Apa saja yang dialami Rasulullah, bagaimana dakwahnya Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah kemudian berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, itu akan menjadi bagian pembahasan yang kedua sebelum nanti ada pembahasan yang terakhir dari mulai hijrahnya Rasulullah di Madinah sampai wafatnya Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.